Selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Sekarang kita mau membahas tentang kenakalan remaja. Aku Aisyah, Dan aku Fatia. dan kita sekarang mau mewawancara Mr. Rizky sebagai kepala sekolah sekaligus guru bahasa Inggris kita. Hai. Hai Halo, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Jadi kita mau ngobrol apa nih hari ini, Ais? Kita mau ngobrolin kenakalan remaja. kenakalan remaja. Gimana tuh? Nah, jadi Mister kan kayak di dunia remaja sekarang nih banyak banget kenakalan-kenakalan dari remaja-remaja. Nah, Pasti pendapat dong. Mister sendiri soal kenakalan remaja yang kadang suka di luar nalar gitu. Oke. Batas ambang. Oke, saya disclaimer dulu ini ya. Saya bukan ahli atau lulusan psikolog nih ya, atau misalnya saya jurusan psikologi atau bagian pendidikan karakter tidak. Saya memang hanya guru saja. Cuman hampir 5 tahun ini memang saya mengajar di sekolah yang berkecimpung di remaja. Jadi kalau ditanya tadi sama Patia dan Ais tentang kenakalan remaja ya. Ya. Kalau menurut Mister sendiri, kenakalan remaja sekarang itu sungguh di luar nalar. Kenapa bisa dibilang di luar nalar? Karena mereka tidak lagi melihat waktu, mereka tidak lagi melihat target kenakalan mereka, bahkan mereka sudah tidak melihat etika atau misalnya apa ya, attitude. Jadi kenakalan itu udah manakah, nggak ada attitude lagi, atau ada belah kesannya mah. Jadi ya begitulah. Kalau menurut saya sangat-sangat di luar nalar. Kalau menurut kalian gimana? Kalian sebagai remaja nih, apakah merasa zaman sekarang kenapa sih banyak remaja yang nakal tuh? Kayaknya, Ais. Pada Ais mana Ais? Karena kan remaja itu emang di umur-umurnya buat mencari jati diri, Betul. ya kan? Jadi dia hilang arah. Walang arah. Nggak tahu gitu dia tuh sebenarnya gimana. Jadi dia nyoba-nyoba hal baru. Ah. Banyak. Ya, banyak lah. Banyak lah. Kalau Ais hilang arah. Lumayan. Kalau Fatia gimana Fatia? Ya, karena itu juga kayak karena labelnya kayak mereka melabeli diri mereka sendiri kayak lagi nyari jati diri. Jadinya kayak eksplornya tuh suka keluar batas. Aja gitu. Tapi by the way ya, kalau kita ngomongin remaja itu, sepakat dari zaman dulu, memang remaja itu mencari jati diri. Kalau ada yang bukan orang Sunda di sini, ya. Kalau ada yang orang Sunda boleh komen di bawah. Kalau kata orang Sunda itu begini, kumaha aing katanya ya, kata kasarnya gitu ya. Gimana saya? Nah, itulah remaja. Jadi terkadang kita guru, ini kesulitan saya pribadi gitu ya. Bapak-bapak ibu guru lain yang nonton boleh ikut komen juga ya, kesulitan-kesulitan menghadapi remaja nih. Kalau saya pribadi itu paling sulit kalau sudah urusan dengan yang namanya MOOD, Apa tuh bisa? mood. Ya, itu mood adalah nggak nakal, tapi membuat guru itu jadi menganggap itu sebuah kenakalan. Belajar nggak mau, lebih untuk memberontak, dikasih tugas yang ngerjain. Nah itu bagi kami itu kenakalan. Mungkin bagi mereka, dah itu mah kan nggak mood, bukan nakal. Bagi kami itu kenakalan. Jadi itu hal yang paling, wah, kenakalan kecil tapi berefeknya bagi kita guru-guru. Bener nggak kalau menurut kalian yang suka mood swing nih? Kayaknya perempuan sering nih mood swing. Iya, Iya. sering banget. Ya, apalagi kalau mood itu satu bad mood bakal merambat ke semuanya gitu. Itu Jadi bener. kayak mood bener-bener mengendalikan gitu loh. Kan hidup ini. Ya, seperti itu. Ya, Iya. Oh, gitu. Biasanya kan remaja tuh nakal tuh banyak faktornya ya. Mm. Ada yang karena faktor yang nyari alasan karena orang tua saya gini Iya, gini. like Terus- broken home gitu. Iya, kayak Terus. gitu. Terus atau enggak kayak ya, kurang perhatian, kurang kasih sayang mungkin gitu. Atau enggak kayak ya lagi nyari jati diri aja. Oke. jati diri aja. Sebetulnya kalau berbicara tentang faktor nih ya,
Kalau kita lihat secara umum, faktor itu kan ada dua ya. Ada intern, ada extern, gitu ya. Kalau faktor internnya yaitu memang dari diri sendiri, masuk ke adabnya, perilakunya, serta keluarga. Kalau kita mau bicara tentang intern. Karena dia, remaja itu kan peralihan ya. Dari anak-anak, enggak, remaja, dewasa juga enggak. Ya, masa-masa peralihan gitu. Dimana keluarga tuh mau tidak mau seberapa penting. Walaupun mereka merasa bahwa saya udah gede, padahal mereka belum gede. Nah, kalau extern justru ini yang kadang orang itu ada nggak terlalu penting, nggak ngaruh, bukan karena dia, padahal ini yang paling berpengaruh itu teman. Oh, Teman itu adalah faktor extern bagi remaja, tidak hanya dalam melakukan kenakalan, tapi juga tentang hal positif. Ya, beberapa kasus saya temukan di lapangan, kalau Mister pribadi gitu ya, sempat beberapa menemukan kasus sebelum Mister mengajar di pesantren, juga sempat Mister mengajar di sekolah umum, sekolah berkebutuhan, juga di tempat-tempat bimbel yang notabene background itu bervariasi. Ada satu anak, begini ceritanya. Dia itu sering sekali ke tempat les kita, itu confirm, Sir, kita nggak masuk. Saya nggak masuk karena ada keperluan keluarga, mau ibadah. Padahal di hari Sabtu. Setahu saya kalau nonis itu di hari Minggu ibadahnya. Tapi ada juga sih sebenarnya di hari Sabtu. Oke. Dan itu sering sekali. In case setelah 1 bulan itu orang tuanya review tuh. Kenapa anak saya di absen nggak ada? Saya tanya, ada WA-nya dari anaknya. Ternyata itu adalah tricky dari anaknya. Kalau kita tanya, how's in the home? Memang kalau di rumah gimana? Di rumah dia baik, karena orang tuanya strict. Berarti faktor internalnya nggak ada. Mana yang ngebawa? Seorang remaja sudah diberikan kendaraan pribadi, mobil pula, uang ada, ya dia tinggal cabut kemana-pun. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara faktor, extend intern itu ngikat. Kalau menurut kalian bener nggak extend gitu? Jadi kayak kalau misalnya orang tua udah nggak boleh ini, nggak boleh, tapi temennya, ayolah. Tapi secara tidak langsung orang tuanya juga ngedukung. Dengan apa? Ngasih uang jajannya lebih. Ya, itu dia. Ngerasa nggak? ngerasa. Oh, berarti kalian ngelakuin dong. Enggak ya. Iya. Iya, iya apa enggak? Itu Little. little ya, bis. Kalau kalian, karena kalian pernah apa ini? Ekstrim atau range 1 sampai 10 berapa deh? Keekstrimannya. Biasa aja sih. 6 kayaknya. Kalau aku. 6. Kalau Emang apa? berapa? Kinda? This kind? Contohnya apa? Apa ya? 6. 6 apa ya? Apa? Kira-kira apa? Bolos. Nilap Enggak duit. gitu. Nilap uang LKS. Oh, dulu zaman Mister ada nilap uang LKS sering. Kayaknya nggak nyampe 6 deh. Tapi nggak tahu dia ngapain. Iya, gitu aja jalan, tapi izinnya kemana? Ya, Oh, lying ya. lying. Kalian waktu di SD pernah ini nggak sih? Kalian sekarang duduk di bangku SMP ya? Ya. Kalau di SD kalian pernah begini nggak? Kalau bahasa Sundanya darmaji, Apa tuh? dahar limang aku hiji. Ya, kalian anak Sunda boleh komen. Kantin. Kantin, Bu, saya beli, udah bayar ya? Padahal belum. Lupa, tapi nggak balik lagi. Pernah? Belum sih. Oh, aslinya. Aslinya. Iya, belum. Belum. Paling kayak yang utang sampai lupa gitu. Sama dong. Oh, tapi dipanggil orang kantinnya. Iya, Tapi nggak tapi dulu. bayar. Dibayar. Cuma ya gitu, lupa. Lupa. Manusiawi. Ada selfie. Itu karena anak-anak zaman dulu tuh kayak gitu. Gitu. Terus paling parah tuh ya merokok. Itu paling parah. Kalau zaman sekarang, ini spill aja ya. Di era-era kalian tuh anak SD paling nakal ngapain? Anak SD sekarang. Udah Wah. jalan, Mister udah ada lah yang jalan. Jalan gimana tuh? Jalan apa? Cewek gitu. Oh. Pacaran gitu? Pacaran. Di publik? Publik Shock. gitu loh, kayak SD? SD ada aja. Dan mereka tuh nggak malu buat nunjukin gitu. Kemesraannya gitu ya? Iya, kayak ini pacar aku gitu. Terus kayak mungkin udah ada banyak yang ngerokok juga. Oh iya, orang udah banyak dari dulu juga. Ya, Udah ada. ya. Bukan satu hal yang ini. Tapi berarti paling parah begitu ya. Kalau kita ngomong rasa malu mereka sudah hilang, setuju nggak kalian? Setuju. Kenapa tuh kira-kira? Karena Nih sebagai anak remaja nih.
nggak malu buat nunjukin kayak hal buruk di depan banyak orang gitu. Bener. Karena juga di sekarang tuh kan udah dinormalisasikan ya kan. Itu tuh kayak eh umur-umur segini tuh emang nggak apa-apa sih kayak naik motor. Terus kayak ya udah dikasih difasilitasi gitu lah sama orang tuanya. Jadi kayak Betul. terserah kamu deh gitu. Kalau efek film menurut kalian gimana? Iya. Film Film. sinetron. Film-film sekarang kan udah semakin Ya, kesini kesana ya. Jadi ada aja yang justru Lagi tontonan anak sekarang makin bervariasi nggak sih? banyak Bukan itu aja kayak nonton SpongeBob doang, enggak. Jadi kayak mereka makin wah terinspirasi gitu. inspirasi dari film ini ke sana Oh, gitu. jadi malah ngikutin ya. Penasaran. Ya, begitulah. Eh, Menurut Mister kayak hmm. kan ya yang tadi masalahnya lu cara menyikapinya gitu, Mister. Iya. Gimana Di zaman dia sekarang. Apalagi kan mengurangi lah. ya anak-anak sekarang istilahnya keras kepala lah ya. Ah, Mau dikasih Susah tahu juga banget dikasih tahu nggak sama bisa siapa. gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi, ini disclaimer dari pribadi opini saya ya. Kan kalau kita menyebut dengan ahli secara pemerintah, sekarang itu sudah ada dengan yang disebut pendidikan karakter. Ya, di sekolah-sekolah dengan kurikulum Merdeka itu sudah disebut dengan pendidikan karakter. Adanya pengetahuan tentang moral, adanya ya tentang ada 3 saya lupa lagi. Pokoknya kalau dari pendidikan itu ada disebut dengan kegiatan 5P, di mana itu ya untuk pendidikan karakter tadi. Nah, tapi kalau dari opini saya, cara menyikapinya karena anak itu sudah tidak bisa dilarang, maka ketahuilah. Maksudnya gimana? Daripada anaknya istilahnya ngerokok sembunyi-sembunyi, orang tuanya tahu padahal, tapi biarin aja. Kadang ada orang tua yang, ya udah biarin aja dah. Saya juga belum terlalu ini, itu juga kata temennya. Nggak diusut. Lebih baik kasih tahu, tanya anaknya, mencari jalan yang lain. Bukannya berarti merokok itu baik ya, tapi dia akan lebih bisa terpantau daripada seselumputan. Mungkin kalau ngerokok itu juga jelek untuk kesehatan ya. Hal kecil yang memang kadang anak-anak itu bisa membalikan itu terkait percintaan, pergaulan. Nah, itu daripada kita larang-larang, lebih baik kita ketahuin saja. Saya punya saya punya makan. Dia duduk di bangku SMP. Kakak saya ngomong gini, lebih baik kita tahu siapa laki-laki yang sering chatan sama dia daripada kita marah-marahin dia nggak boleh deket sama laki-laki tapi malah sembunyi-sembunyi. Kadang kan trik anak sekarang tuh begini, kalian ngerasa nggak ada teman kalian yang misalnya namanya dia tuh cowok tapi dikasih kontak namanya cewek. Jadi kalau orang tuanya video call sama siapa sama si ini, padahal dia itu laki-laki. Tapi karena namanya cewek jadi orang tuanya oh iya perempuan. Pernah ada teman kalian gitu? Kayaknya enggak. Ada temen aku Ada. ada. Nah, itu yang bahaya. Enggak ada. Karena orang tuanya melarang secara keras. Nggak boleh begini, begini, begini. Anak zaman sekarang nggak bisa. Karena lihat aja waktu sekolah. Kalian di sekolah berapa jam? Masuk jam berapa? Jam 7 kan? Kita. Sampai jam? Setengah 3. Setengah 3. Yang boarding lanjut di asrama. Kalau yang pulang ke rumah jam 3, jam 4 baru pulang. Jam 5 orang tuanya kerja. Nyampe jam 6. Maghrib, sholat isya tidur. Kapan ngobrol dengan orang tua? Oh, Ya. iya. Semakin sedikit waktu dengan orang tua, maka anak-anak semakin gampang untuk cek kasarnya mah mengkelabui orang tua gitu ya. Jadi kalau menurut saya menyikapinya, kalau saya nanti punya anak sudah besar dengan perkembangan kenakalan begini, saya akan lebih memantau. Kalau ponakan saya udah tahu, kakak saya tahu si cowok ini, anak laki-laki ini namanya A, itu pasti ngechat ke anak anaknya dan tahu jam berapa kalau anak saya sama siapa chatannya. Jadi dibolehin, bukan dibolehin apa ya? Dipantau. Dan yang kedua adalah menggunakan teknologi. Banyak sekarang teknologi yang bisa kita gunakan untuk mantau. Contoh kalau sekolah CCTV ya nggak sih? Iya. Kalau HP orang tua kan sekarang ada namanya Parents Protection. Nah, itu kan bisa untuk melindungi. Jadi berapa jam nih batas anaknya main handphone, aplikasi apa aja yang boleh diinstal dan tidak diinstal. Itu ada dari Google ya. Dari Google bisa di-download, ada orang tua. Benar malah ngiklan.
Di endorse enggak? Boleh dong endorse. Ada. Gitu kalau dari saya cara menyikapinya. Kalau misalkan anak, ya gini deh, kita kan tadi ngomongin kenakalan. Kalau pergaulan yang baik, gitu, gimana? Pergaulan yang baik. Nah, baiknya baik benar atau baik aja? Baik benar, Benar, baik dan benar. benar ya. Baik dan benar. Baik Karena dan yang benar belum tentu baik, tapi yang baik senang mah pasti benar. Beres. Kalau pergaulan yang baik tergantung dari kacamata sih. Kita ngelihatnya dari mana? Kalau kita melihatnya dari kacamata seorang yang memang fokus di bidang akademik, yang anaknya atau ingin ranking 1, ranking 2, maka pergaulan yang baik adalah gaul dengan anak-anak yang les, pulang sekolah les, udah itu les piano, ada les piano belajar, nggak ada main HP cuma 1 minggu aja ada. Kalau kita melihat dari kacamata lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya menutupi aurat untuk perempuan, laki-laki bertutur kata yang baik, beradab yang baik. Nah, kalau Mister pribadi melihat secara general, ya, ini saya bukan bawa teori ya, saya disclaimer opini saya, adab atau karakter yang baik itu adalah karakter yang tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Itu saja. Terkait bagaimana pendefinisiannya ya, itu beda-beda setiap orang. Ya nggak sih? Kalau misalnya saya pribadi, ketika orang lain ngomong, misalnya ada anak remaja ngomong nih, Pak, gini, selama dia menggunakan nada yang oke, walaupun kasarnya gitu ya, menggunakan kata kayak ke temen, saya masih oke. Walaupun saya guru. Yang penting konteksnya oke. Walaupun dia sopan kata-katanya, tapi bikin saya kesinggung, saya marah. Nah itu kalau menurut saya. Menurut saya itu kamu nggak beradab. Karena menyakiti hati orang lain. Begitu kalau menurut Mister pribadi ya. Ya tapi Adab yang baik. Gimana? Mister, kan sekarang tuh remaja tuh banyak banget yang bercanda, ada yang suka kelewatan. Nah, orangnya yang dibercandain tersinggung. Nah, orang yang bercandain bakal bilang kayak, ah baperan lu, gitu. Itu Nah, kayak gimana tuh? terus kayak gimana tuh? Nanganin orang yang ngerasa dirinya tuh udah bener, ngerasa dirinya tuh udah, Karena kalian ngomong, oh lu baperan lu. kayak ini mas cara gue bicara, Oke. Itu doang yang baperan. Ya memang banyak ya. Sering masalah-masalah remaja, biasanya geng-geng bareng-bareng tiba-tiba clash jadi duaan, berdua jadi bertiga gitu. Kenapa? Kalau saya gitu ya, saya pribadi, kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, ya udah. Kita berdebat dengan orang seperti itu nggak akan ada ujungnya. Sampai dia ngerasain sendiri. Kalau saya tipikal orang yang tidak berpusing akan sesuatu. Ketika sesuatu tidak bisa dirubah oleh kehendak kita, maka kita yang berubah atau tunggu waktu yang merubah dia. Nah, itu kalau menurut saya. Karena kita sebagai manusia itu kayaknya mengatur ya. Kita sebagai manusia yang menginginkan, yang berharap, yang membolak-balikan hati adalah di atas. Jadi kalau kita berdebat misalnya, bukan begitu, emang gua kesinggung gini. Oh lu baperan ini. Ya, nggak akan ada habisnya, malah jadi berantem. Ketika dia ngomong, just say, gue nggak suka ya cara lo ngomong lu. Udah. Maksudnya gimana lu baperan? Ya udah terserah. Kamu mau anggap gue baperan, ya udah pokoknya saya kesinggung. Udah itu aja, tinggalin aja. Let it thinking. Biarkan dia mikir sendiri. Kalau dia mikir ya berarti memang baik tuh orang. Kalau tidak, it's not good person to be friends. Berarti bukan teman yang cocok untuk jadikan teman. Begitu sih kalau menurut saya. Berarti kalau gak suka ya jauhin, jangan jadi ribut gitu. Iya. Jadi karena kalau berantem malah ngerembetnya perkara kesinggungnya misalnya tentang maaf ya, kamu gendutan, singgung misalnya. Perkara gendutan disinggung, tapi ngerembet nanti perkaranya. Ya udah waktu itu juga kamu tuh ngomong gini ke aku. Padahal itu luka-luka dulu yang gak usah diributi. Malah ributnya itu bukan karena gendutnya, tapi karena hal-hal lain yang dulu kejadian yang ketahan. Ya kan malah jadi rame. Lebih baik ya udah. Oke, thank you opininya. Tapi gue kesinggung ya. Udah selesai. Kalau bisa begitu sih ketikanya. Kalau bullying itu Mister kayak gimana? Bullying. Bicara tentang bullying. Bisa aja kayak gitu terus jatuhnya malah jadi bully. Nah, ini yang salah. Kenapa pemerintah kita menggandangkan adanya pendidikan karakter? Sekarang lagi booming-boomingnya nih tentang pendidikan karakter. Banyak teori, banyak konsep yang berkeliaran tentang pendidikan karakter.
Karena bullying ini saking sudah menjamurnya bahkan menjadi bias. Kenapa menjadi bias? Karena ada beberapa eh, beberapa orang yang menganggap bahwa itu mah bukan bullying, itu mah bercanda. Itu mah bullying, itu mah bercanda. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ketika ada sesuatu hal dilakukan yang merugikan secara moral, itu menurut saya sudah bullying. Contoh, ketika hanya bilang, ih kamu gendut, ketika orangnya dalam arti menerima, itu nggak bullying. Tapi ketika dia tidak menerima, walaupun pada nyatanya dia gendut, tetap aja bullying. Itu menurut saya ya. Menurut opini saya pribadi, bullying itu akan jadi bullying kalau ada yang tersakiti. Walaupun itu hanya sekecil apapun itu. Karena, ya kembali lagi, kacamata setiap orang melihat itu beda-beda. Kalau fisik sudah jelas ya. Kadang fisik kan pasti udah jelas. Ketika ada kekerasan fisik itu pasti bullying. Nah, ini yang kadang menjadi bias itu adalah perkara omongan atau orally. Nah, kamu mah gendut, ya, kamu mah centil. Itu kalau orangnya tersinggung itu bisa jadi bullying. Karena bullying itu kan mainnya dengan perasaan. Ya. Hanya ada bullying fisik, ada bullying mental. Nah, itu banyak ke mental. Jadi kalau menurut saya, bullying sekarang itu bias. Kadang orang-orang tuh guru-guru itu cuek melihat bullying itu sebagai ribet, ngapain ngurusin ini, biarin aja, selalu berantem aja, kasarnya gitu. Ya saya tidak meniscaykan guru gitu ya, tapi memang banyak juga teman-teman saya yang ya begitu, guru-guru muda yang memilih untuk ya udahlah, itu mah udah cuman ini aja. Padahal kalau kita usut tanya dulu korbannya sakit hati enggak, kesinggung enggak, kalau enggak kok oke, fair. Tapi kalau sudah berbentuk fisik, nah ini yang berbahaya. Harus segera di stop. Apapun itu, mau hanya nyubit, mau hanya tepak kepala, ini yang bahaya adalah tak. Nah itu udah hal biasa. Ih kamu mah bego. Nah itu kan udah fisiknya ada, kasarnya ada itu. Jadi lebih baik Dari kayak misal kan deh tadi kita ngebahas kayak tentang kenakalan remaja gini-gini. Terus pesan buat remaja-remaja sekarang biar menjauhi sifat-sifat buruk gitu. Oke. Kalau dari Mister sih dengan pengalaman yang Mister punya gitu ya, buat generasi muda yang kebetulan nonton gitu ya video ini, diingat saja manusia itu senyatanya adalah seorang budak dari waktu. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita, maka kita akan merasa rugi. Kenapa? Karena yaitu manusia hakikatnya adalah budak waktu. Kita bekerja, kita belajar, kita hidup ini berkejar dengan waktu. Kalau dari masa muda kalian melakukan kenakalan di luar, nalar, saya juga dulu sempat muda nakal ya. Tapi menurut saya kenakalan saya masih kenakalan yang normal. Karena kalau sekarang aja kalian sudah nakal, kalian bilang, nanti aja udah gede tobat, emang ada waktunya. Nah itu yang belum kita tahu ya. Begitu sih pesannya. Oke. Terima kasih ya Mister buat Sama-sama. pesan dan tips and tricksnya buat remaja-remaja sekarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.